Selamat sore pemirsa Kata Hati, saya Raffi Ahmad. Inilah Kata Hati, saatnya hati yang bicara. Untuk sahabat Kata Hati kita kali ini adalah seorang wanita yang dari dulu sampai sekarang cantiknya tidak pernah pudar. Beliau juga adalah salah satu mantan pragawati, mantan model, semua film, banyak sekali filmnya, artis senior, sinetron, film, semuanya sudah pernah beliau lewati semua dan juga juri FFI kita. Wah. Ibarat babak demi babak panggung, lembaran hidup seorang Rima Melati seakan tak lepas dirundung kisah dramatis. Tak banyak yang tahu, terlahir dengan nama Marjolin Tambayong, Rima pun mendapatkan nama bekennya sebagai Rima Melati dari mantan orang nomor 1 Indonesia, Bung Karno. Pernikahannya dengan suami kedua Frans Tumbuan pun tak luput dari hikayat mengejutkan yang mengguratkan heboh di masanya. Namun babak apa lagi kah yang mengukir momen paling dramatis dalam hidup Rima Melati? Sempat mengalami momen di mana begitu dekat dengan maut. Apa yang membuat Rima Melati bangkit dan bangkit dari keterpurukan? Inilah sahabat Kata Hati kita, Tante Rima Melati. Hai Tante Rima. Wow. Apa kabar Tante Rima, sehat? Waduh. Silakan duduk Tante Rima. Pertama kali Tante Rima kan model dulu ya. Model pragawati. Semua film, sinetron udah semuanya. Pertama kali Tante Rima itu terjunnya di mana sih Tante Rima? Di modeling. Karena ibu saya ini seorang pencipta busana non Kawilarang. Dan dia sering kali mengadakan fashion show. Nah, ketika saya sudah umur 15 tahun, dia pernah mengajak saya untuk hanya pakai baju sportswear. Saya senang sekali. Senang sekali? Senang sekali waktu saya itu. Jadi ketika dia bikin fashion show untuk yang dewasa-dewasa, saya ngeliatin aja di belakang pentas gitu ya, pengen gitu ikut. Setelah saya umur 17, baru dia kasih saya izin untuk jalan. Dan kita punya cuplikan perjalanan karir seorang Tante Rima Melati. Ya, kita punya Tante. Ini dia. Seperti angin yang bertiup, takdir seakan membawa nasib seorang Rima Melati melanglang buana, mencicipi segala pahit, manis, dan harunya sebuah kehidupan. Terlahir dengan nama Marjolin Tambayong di Tondano, Sulawesi Utara pada 22 Agustus tahun 1939, sejak kecil Rima tidak asing dengan dunia hiburan. Ibunya Non Kawilarang adalah seorang perancang dan perintis dunia mode di Indonesia. Sempat meniti karir di ranah musik dengan grup bernama Baby Dolls di tahun 1960-an. Namun jauh di lubuk hati terdalam Rima tahu bahwa darah seninya lebih tertambat pada dunia seni peran. Buktinya, segudang penghargaan bergengsi diraup Rima Melati dari perannya di dunia akting. Salah satunya meraih Piala Citra pada Festival Film Indonesia tahun 1973. Biasa-biasa aja. Dia kan cuma membantu, Ma. Ya tambah manis kan? Alah, mbok yo wis toh. Rima Melati itu sosok wanita yang anggun ya. Saya sebagai pria sangat memuja beliau. Rasanya kalau untuk nyari yang seperti dia kayaknya sulit ya. Dia bangkit di era perfilman, pada saat itu masih jauh dari teknologi. Yang dia miliki adalah kemampuan. Kenapa dipasang di situ? Kenapa enggak? Ruang sudah sempit, tambah jadi sumpah. Rima Melati adalah legenda hidup di bidang seni, terutama bidang seni peran. Beliau adalah seorang wanita yang pantang menyerah. Mbak Rima itu punya disiplin yang sangat tinggi dan beliau punya totalitas dalam melakukan pekerjaannya. Kalau buat Bunda, Rima Melati itu patut dipanut ya. Sejak Bunda kenal dia, terus suka melihat dia, luar biasa. Dia seorang ibu yang sangat luar biasa, tidak pernah menyerah dalam menghadapi suatu apapun. Lagu lama, Mama cemburu. Bukan, kamu terlalu melebih-lebihkan dia.
Uniknya, wanita yang akrab disapa Lince ini menemukan nama populernya sebagai Rima Melati melalui kisah mengharukan. Lewat momen kehilangan sang buah hati, mantan Presiden pertama Indonesia Soekarno mengawali babak kehidupan Lince sebagai artis dengan nama Rima Melati. Aduh. Banyak sekali sejarah-sejarah yang terukir ya Tante Rima ya. Dari nama juga dikasih sama ada campur tangannya. Bung Karno ya. Itu gimana ceritanya pertama kali Tante Rima? Itu memang lucu sekali. Jadi saya waktu masih muda, saya suka bilang gini, kalau saya dapat anak laki-laki namanya ini, kalau anak perempuan namanya itu. Bintang film yang saya sangat kagumi, Audrey Hepburn ya. Dia pernah main di dalam film namanya Rima, film itu ya. Saya bilang, aduh Rima bagus sekali, nanti kalau punya anak perempuan mau kasih nama Rima gitu. Terus Melati itu dari teman anaknya teman saya, Pragawatinya ibuku. Namanya Melati. And she's so cute, lucu, cantik. Saya bilang nanti lain kali saya kalau dapat anak perempuan mau kasih nama Melati gitu. Terus saya gabung Rima Melati. Satu hari saya dikasih ketemu Bung Karno. Nah, kamu namanya kok Lince Tambayong gitu, sangat ke barat-baratan katanya gitu. Kata presiden kita. Kata presiden kita pertama. Terus saya pikir, aduh nanti diganti lagi nih namaku, ganti namanya yang kayak gimana gitu ya. Saya takutnya nanti saya dapat namanya terlalu mewah, terlalu bagus gitu. Saya langsung bilang, kalau Rima Melati gimana Bung? Pakai itu bagus katanya gitu. Jadi itulah jadinya Rima Melati. Iya. Selain Pragawati, tadi juga ada Baby Dolls. Wah, ya, itu Tante lucu Rima sekali punya girl itu. band juga ya? Bukan, iya girls band, tapi kita nggak main band, kita cuma nyanyi aja. Itu kan karena masih remaja, kita sering ketemu, sering sama-sama. Udah berapa lagu sih waktu? Oh itu dulu kita ngikutin lagu-lagu Inggris yang ada sama lagu-lagu Indonesia yang populer aja. Kita belum punya lagu sendiri. Oh sering nyanyi lagu-lagu. Cuma nyanyi-nyanyi aja. Kita jadi ada show di mana, di Magelang, di Malang, ntar di Surabaya, ntar di Bandung, di Jakarta gitu. Begitu-begitu aja. Jadi kita masih anak sekolah. Jadi nggak bisa dijadikan seperti karier gitu. Cuman begitu-begitu aja. Tapi anggotanya kan masih ingat dong tadi ya? Iya. Siapa? Baby Huai. Tante Baby Huai. Indriati Iskak. Tante Indriati. Gaby Mambo. Tante Gaby Mambo. Lince Tambayong. Tante Rima Melati. Berempat berarti Berempat. Ya? Sekarang masih sering komunikasi atau? Oh iya, sering. Cuman sama Baby Huai sudah mendahului kita dulu ya. Dia dulu sakit yang cuci darah terus ya. Itu dia. Paling dekat sama siapa Tante Rima dia? Sekarang sama Indriati Iskak. Sama Tante Gaby sampai sekarang sama Gaby juga. Karena masih ada semuanya. Jadi kita kadang-kadang ya lunch di rumahnya Indri atau di rumah saya, gantian lah gitu kita. Saya telepon Tante Gaby boleh ya? Boleh. Oke, ini udah nyambung bener sama nih. Tante Gaby ini. Yang bener. Iya, halo Tante Gaby. Hai. Apa kabar? Gila lo. I love you. Bisa datang lo. Gila. Ini tajakanku. Thank you so much ya. Sini. Tante Rima, Tante Gaby tuh nungguin dari tadi dia. Beliau sudah datang di sini untuk menjadi tamu spesial untuk Tante Rima Melati. Karena Rima Melati saya di sini. Masih cakep lu. Tante Gaby kalau melihat sosok Rima Melati yang dulu bersama Baby Doll, Tante Gaby melihatnya sosok Tante Rima itu seperti apa? Tante Rima itu tomboy. Tomboy. Kalau naik sepeda pakai stang yang tinggi itu. Tapi sebagai Pragawati, she is very professional. Kita nggak seperti teman, tapi sudah seperti saudara. Ada kenangan-kenangan di Baby Dolls ataupun masa-masa muda yang indah nggak di kalian berdua yang nggak pernah bisa kalian lupain Tante? Aduh banyak sekali sekali. ya. Kita pernah main di Tegal. Ceritain dong, kita menghibur tentara-tentara yang waktu itu harus
dihibur ya. Terus di Tegal tuh di bioskop, tapi bisa juga untuk sandiwara udah apa gitu. Jadi ada stage-nya ya. Terus kita berempat mesti masuk dari sana 2, dari sini 2 gitu. Terus nyanyi We are the baby dolls, mulanya gitu ya. Terus kita terus ada lagunya, apa lagu jive? Bebop Lula. Bebop Lula. Terus baru kita keluar itu. Mesti ada pas-pasnya untuk masuknya gitu. Dan itu karena dia ditaruhnya di itu loh yang dipasang gini, piringan hitamnya dipasang gitu. Jadi kita begitu keluar, sangat primitif ya. Zaman dulu kan. Terus kita keluar tuh mesti blak dari sana blak loncat gitu. Jadi begini loh. Gitu kan. Ininya kan dari kayu. Itu tahu nggak itu yang begitu buat itu yang gitu-gitu. Piringan hitam. Dia lompat-lompat juga kena itu. Jadi kita kan latihannya menurut lagu, kata-katanya kita mesti begini, kita mesti begitu. Ini lagunya dari mula lagi gitu gara-gara kita lompat-lompat. Karena lompat-lompat gitu. Aduh, minta ampun deh. Sekarang Tante Lengce dan Tante Gaby boleh nggak berdiri sambil mengenang, nyanyi bareng dong buat kita. Meskipun Baby Dolls tinggal berdua nih sekarang, nggak berempat, tapi boleh dong. Pastinya yang di rumah ada yang rindu banget sama suara kalian. Wow. Apa ya? Boleh sambil berdiri. Apa sih? Yang loncat-loncat tadi juga boleh. Tante Gaby. Sarinande, Putri Sarinande. Aduh mama, aduhlah papa. Asap angin masuk di mata. Itu dia pinter banget nyanyinya. Mudah-mudahan persahabatan kalian abadi. Itu aduh, amin. Ini baru sedikit kita menceritakan tentang kehidupan seorang Tante Rima Melati. Sudah ada sahabatnya, dan nanti kita akan membahas lagi lebih dalam lagi tentang sosok Rima Melati. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Gitu aku lihat dia, I fell in love with him. Pertemuan dan perpisahan adalah bagian dari hidup yang tak bisa dipisahkan dari takdir manusia. Begitu pula dengan artis Rima Melati yang ternyata baru menemukan cinta sejati justru di saat yang tidak tepat. Sampai-sampai jagat hiburan di era tahun 70-an pun sempat heboh karena pertemuan Rima Melati dengan Frans Tumbuhan terjadi saat perkawinan pertama Rima sedang guncang. Tapi tak ada yang bisa melawan dahsyatnya kekuatan cinta. Menikah pada 28 Desember 1973, toh Rima bersama Frans mampu membuktikan kemurnian cinta mereka dengan terus bersatu. Bahkan di saat satu persatu rumah tangga selebriti gugur dalam palung perceraian, Rima Melati dan Frans, sang suami, justru hadir sebagai potret keluarga harmonis yang awet tanpa pernah menampakkan riak-riak pertengkaran serius. Frans Tumbuhan, Om Frans Tumbuhan sama Tante Rima Melati itu adalah pasangan legenda. Mereka tuh luar biasa ya, kesetiaannya, terus nggak pernah sekalipun Om dengar mereka tuh berpolemik, nggak seperti sekarang ya. Mereka berdua adalah benar-benar role model yang sejati gitu. Sebenarnya apa sih yang Om sama Tante Rina lakukan sehingga sampai saat ini itu sama sekali tidak ada gosip.
So sweet sekali Tante. Tapi kalau Tante Rima bisa cerita, pertama kali ketemu sama Om Frans itu di mana? Apa benar tadi saat, maaf Tante Rima, mengalami perguncangan di rumah tangga yang pertama? Iya, jadi ketika itu saya kebetulan jadi Miss International Batik. Miss International Batik. Ya. Lalu saya sebagai hadiahnya saya boleh keliling dunia. Ya. Jadi ketika itu saya memang lagi gundah, tapi terus saya pikir ini tepat waktulah saya pergi keliling dunia, ikutin karena udah ada semuanya di mana-mana. Saya sudah diterima dari Tokyo ke Hawaii, ke Los Angeles, terus ke Belanda terakhir. Sampai di Belanda, sahabat karib saya, dia bilang, yuk kita makan di restoran teman saya. Di restorannya Frans Tumbuhan. Oh, di restorannya Om Frans Tumbuhan. Jadi begitu masuk ke restorannya, dia udah nungguin di depan dengan seikat bunga. Wow. Untuk saya mungkin mereka sudah ngomong-ngomong ya sebelumnya. Jadi aku dikasih bunga itu, begitu aku lihat dia, I fell in love with him. Itu pertama kali pertemuan pertama itu Tante? Langsung. Jadi memang benar ada jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu akhirnya saya mengakui bahwa itu ada gitu. Dulu saya bilang, mana ada sih begitu ketemu terus jatuh cinta, nggak mungkin gitu yang gitu-gitu. Ternyata emang benar ada, Raffi. Tante Rima jatuh cinta benar-benar with all my heart. Ternyata sampai malam itu kita ngobrol sampai saya dianterin pulang sama Om Frans ke tempat Vivi ini. Saya nginep di rumahnya dia dan besoknya kita ketemuan lagi. Terus dia bilang, saya cinta sama kamu. Aduh, saya sampai diem aja. Tadinya saya juga mau bilang, saya apalagi gitu ya. Tapi sedikit karena deg-degan kali gitu ya. Jadi saya nggak ngomong apa-apa, cuman kayaknya bahagia banget gitu, gimana sih. Apalagi besoknya udah mesti pulang. Besoknya udah mesti pulang ke Jakarta. Jadi saya bilang, thank you. Terus saya diem aja. Terus saya bilang sama teman saya, kasih aja ini alamat dan nomor telepon gue deh. Gitu. Jadi saya pergi, besokannya saya pergi ke Jakarta. Tadinya saya pikir siapa tahu dia ada di di airport ya. Emang ada dia, tapi dia dari jauh terus ngeliatin saya. Dia kayaknya nggak enak kalau berpisah begitu. Terus nggak lama lagi, saya sampai di Jakarta. Nggak lama lagi dia datang ke Jakarta. Terus minta kepada ibu saya, boleh nggak saya menikah dengan Rima. Tanggal 25 Desember dia datang. Tanggal 28 Desember tahun 72 kita menikah. 40 tahun berarti kalau misalnya 10 tahun lagi berarti menjadi perkawinan emas dong Tante Rima. Wah. Iya. Moga-moga saya masih hidup. Amin, kita doain sama-sama ini. Wah, saya benar-benar senang banget mendengar ceritanya Tante Rima dengan Om Frans, membuat kita menjadi Saya harap nanti orang-orang juga ambil contoh lah dikit ya. Memang kalau you feel it, if it is your real love. Kita masih akan membahas tentang keluarga. Keluarga adalah sesuatu yang sangat penting untuk Tante Rima Melati. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Udah ceraiin aja atau apa gitu. Terima kasih Mamaku. Siapa itu?
Dipuja, populer, dan menjadi salah satu bintang yang bersinar di panggung hiburan pada masanya. Namun ketika balik ke dalam realita kehidupannya sebagai seorang istri sekaligus ibu, lembaran hidup Rima Melati tertulis dengan warna-warni tinta kehidupan yang tak biasa. Pepatah kasih ibu sepanjang jalan seakan begitu melekat pada figur Rima Melati sebagai seorang ibu. Ini terbukti ketika Aditya Tumbuhan sang putra sedang jatuh menghadapi fase perceraian dengan Alin sang menantu. Rima pun memiliki peran yang begitu penting. Kita merasa ya memang sudah ya tidak ini aja sih, sudah berbeda isi kali ya istilahnya, dan that's why kita berdua ya memutuskan untuk ya pisah gitu. Tapi ya kan ya kita masih teman, kita masih baik-baik aja. Masih dekat dan masih baik, jadi mungkin emang agak sedikit berbeda. Orang lain mungkin agak ribut-ribut atau apa sehingga kedengeran, kita ya enggak, semuanya diobrolin baik-baik. Ya. Itu salah satu yang ya itu prahara di dalam pemikiran saya, di dalam hati saya. Berarti Tante Rima support pada saat waktu itu untuk Adit itu sebesar apa sih? Sebetulnya ya supportnya hanya because he is going to live by himself kan ya, jadi palingan saya bilang ya kamu banyak berdoa dan pikirkan aja apa yang ditentukan itu yang terbaik, itu aja ya. Kadang-kadang kita juga bisa salah kan kalau kita bilang udah ceraiin aja atau apa gitu. Terima kasih Mamaku. Siapa itu? Itu Adit, Tante Rima. Ya ampun. Halo. Ya. Terima kasih Mamaku sayang. Hai. Hah? I love you, Mama. Jadi Tante Rima bicara tadi Ai udah ngedengerin dari telepon. Oh my God, oke, Ai, it's true kan? Semuanya betul. Semuanya betul, semuanya benar, dan kita semua sayang sama Mama. Thank you. Adit, ini saya Raffi Ahmad. Ya. Adit ngelihat sosok Rima Melati sebagai Mama Adit. Mama Rima itu sosok ibu seperti apa sih, Adit? Cuman satu sih yang saya bisa bilang, ibu yang baik, yang caring dengan anak-anaknya, dan dia menjadi panutan buat kita semua karena dia adalah seorang survivor menurut saya. Survivor untuk Adit. Yeah. Waktu mama sakit, support Adit untuk mama seperti apa sih, Dit? Mereka semuanya saya bawa ke Belanda juga. Semua? Waktu, iya. Om Frans bawa anak-anak ke sana yang masih sekolah, sekalian di sekolahin di situ supaya dekat sama saya. Kecuali yang paling besar itu kan dia sudah berkeluarga, jadi ada yang sudah menikah enggak, tapi anak-anak yang masih belajar dibawa ke sana jadi sekolah di situ. Jadi Adit sekolah di Belanda juga, Dit ya? Iya, gara-gara itu memang. Biar dekat sama jadi kita semua, bukan kita semuanya, saya sama adik saya memang diajak situ, dibawa ke situ memang untuk sekalian jaga sama saya. Apa ya yang mau saya sampaikan, semoga mama saya selalu dalam dengan Tuhan, sehat-sehat, tetap menjadi mama yang selalu dicintai anak-anaknya, dicintai teman-temannya, dan selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Tante Rima, ada yang mau diucapin buat Adit, anak tersayang? Ai, kalian semuanya
berbahagia dan saling mencintai, dan juga hormat pada orang tua tetap ada, dan bersatulah sama adik kakak selalu. Udah gitu hidup yang baik. Amin. Amin. Thank you, Mama. I love you, Adit. I love you. Adit, thank you, Adit. Terima kasih, Adit. Bye. Dan juga setelah ini kita akan, Tante Rima akan kita tanya-tanya nih. Saat Tante Rima melawan penyakit yang berat, yaitu kanker. Setelah yang satu ini, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Mohon kepada Tuhan, saya benar-benar saya belum pernah berdoa seperti itu. Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Ya, sesuai janji saya tadi, saya dan Tante Rima akan membahas tentang penyakit yang mengerikan, tapi sebenarnya bisa kita lawan ya Tante Rima, yaitu kanker. Kalau Tante Rima mendengar kata kanker, ya, penyakit itu memang satu penyakit yang sangat menakutkan ya Raffi, karena bisa mematikan kalau tidak segera diambil tindakan. Ketika saya pertama kali tahu bahwa itu kanker, saya betul-betul merasa kayak, and now I'm going to die. Itu adalah pertama yang saya rasakan. Lalu dokternya bilang bahwa stadiumnya sudah tinggi sekali, harus segera dioperasi. Bagaimana? Mereka selalu menanyakan mau apa enggak, karena semua orang punya hak untuk bicara kan. Saya bilang saya mau langsung, tolong keluarin semua kanker dari tubuh saya bilang. Jadi dibikin waktunya, saya langsung di 2 hari di Belanda, hari ketiga saya dioperasi, dan 1 hari saya di ICU, besokannya saya sudah ditaruh di kamar. Dan kamu tahu kenapa Raffi, saya percaya sekali bahwa ketika saya mendengar dari dokter bahwa stadiumnya sudah begitu tinggi, 3B hampir 4, saya langsung jongkok, merebahkan badan saya, berdoa kepada Tuhan, minta agar supaya saya disembuhkan, minta agar supaya saya diampuni segala dosa-dosa saya barangkali yang sudah menyakiti hati Tuhan. Saya mohon kepada Tuhan, saya benar-benar saya belum pernah berdoa seperti itu. Karena saya memikirkan anak-anak saya waktu itu masih kecil, Raffi. Tapi untung saya berdoa seperti itu. Karena setelah itu saya jadi begitu kuat. Sakit yang saya rasakan saya terima. Saya bilang, karena saya kan Nabi Isa begitu apa yang dia harus alami waktu itu. Dia di cross, di apa segala untuk membebaskan orang dari segala dosanya. Saya cuman sebegini, saya nggak mau nangis, saya mau kuat seperti Tuhan Yesus. Saya kepingin sembuh, saya pengen sembuh. Dan ternyata itu 23 tahun yang lalu, Raffi, sampai sekarang saya masih hidup. Artinya Tuhan mendengarkan doa saya. Tapi tidak selalu doa kita tuh bisa diberikan ya. Karena belum lama ini saya kehilangan menantu saya.
juga karena kanker serviks. Itu memang kanker payudara dan kanker serviks itu dua kanker yang berlomba-lomba untuk menjadi nomor 1 yang paling menakutkan. Tapi ketika saya melihat keadaannya, saya pun minta kepada Tuhan untuk mengambilnya karena dia terlalu menderita. Menderita sekali, makanya saya sekarang sering sekali memberikan penyuluhan. Semua dengan yayasan saya kemana-mana memberikan penyuluhan untuk semua orang. Jangan sampai dapat itu. Pertama, makanan kita harus atur. Gaya hidup juga harus diatur. Jangan kebanyakan makan dan minum yang kebanyakan, yang apalagi kalau sudah alkohol atau apa yang kayak gitu-gitu. Kami berikan penyuluhan untuk itu agar supaya kita tetap sehat. Tapi Tante, saat Tante kehilangan menantu Tante karena kanker, rasanya seperti apa itu Tante? Sedangkan Tante sendiri diberikan sama Tuhan kehidupan, sedangkan menantu Tante. Ya, sangat menyedihkan, Raffi. Tapi ya kita harus kuat ya. Kita harus kuat, dan untungnya Tante udah nggak cengeng lagi karena terlalu banyak melihat hal-hal seperti itu terjadi di depan mata. Kita pergi ke rumah sakit untuk bicara dengan pasien-pasien umpamanya. Itu Tante rasanya pengen jerit, nangis, pengen supaya mereka sembuh. Tapi ya yang bisa kita katakan hanya percayalah. Ikuti aja semua kata-kata dokter. Berdoa supaya dokter di atas segala dokter menyembuhkan. Itu adalah kata-kata yang kita harus keluarkan. Padahal kita lihat bahwa memang keadaannya sudah gimana ya. Nah, Raffi, untuk jangan sampai begitu. Begitu banyak yang bisa kita lakukan. Hidup sehat tuh paling gampang kok sebetulnya. Kitanya aja yang suka bandel ya. Betul. Segala makanan dimakan aja gitu, nggak boleh. Ya, dan anak-anaknya juga. Jadi cucu-cucu saya sudah bisa lebih kuat dengan kehilangan ibunya. Dan mereka berjanji pada saya untuk hidup sehat. Kita masih akan membahas Tante Rima dengan melawan penyakit kanker yang dideritanya. Setelah yang satu ini tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Thank you so much for your love. I love you. Layaknya panggung yang menggulirkan babak demi babak dengan deretan alur yang berbeda, drama kehidupan Rima Melati pun seolah mencapai klimaks ketika mendapatkan vonis menderita kanker payudara serta kanker usus. Sebuah penyakit maut yang acap kali dikenal dengan julukannya The Silent Death. Sejak itu, Rima seolah merestart ulang seluruh kebiasaan hidupnya menjadi lembaran bersih dan mengawalinya kembali dengan gaya hidup baru. Rima yang dulunya aktif merokok, kini justru aktif dalam Yayasan Indonesia Tanpa Tembakau atau YITT. Karena usahanya, Rima pun menjadi satu-satunya warga Indonesia yang terpilih dari 10 warga dunia yang meraih penghargaan No Tobacco Day Award dari Badan PBB WHO. Pengalaman begitu dekat dengan kematian seolah mengajarkan kepada Rima Melati bahwa nasib seseorang ditentukan oleh tangan sendiri. Dengan kerja keras dan tekad baja, Rima berhasil memerangi maut dan sembuh dari kanker yang membayangi hidupnya. Saya dulu memang sudah parah sekali, sudah 3B, yang berarti bahwa sedikit sekali kesempatan untuk sembuh.
kiat apa yang Bunda jalankan untuk bisa survive dari yang kemarin dari penyakit kanker? Memang banyak sih yang harus kita ambil juga dari seorang Rima Melati. Contohnya waktu dia sakit aja kan, dengan apa ya, kata dokter udah divonis sekian tahun atau benar-benar kanker itu ganasnya luar biasa gitu. Tapi dia sangat enjoy menjalaninya, itu patut dicontoh sekali. Berarti Tante pernah ada 2 cancer ya Tante ya? Cancer usus dan cancer payudara. Iya, tapi kalau usus waktu itu ya, puji Tuhan karena sakit gitu loh, kerasa sakit gitu, jadi kita cepat ke dokter. Jadi langsung dioperasi, langsung oke. Sebentar aja udah oke. Tapi ketika cancer payudara, cuman ada satu di ketiak saya kayak ada benjolan. Waktu Tante di Belanda itu pengangkatan langsung Tante atau pemulihan atau apa yang di Belanda ya? Langsung dioperasi. Langsung semuanya dioperasi, ya. diangkat. Diangkat tapi istilahnya breast saving operation. Karena masih memungkinkan dan Belanda sudah ada itunya caranya. Metodenya. Waktu itu saya maunya di Indonesia aja, tetapi tidak ada. Terus Frans bilang, ayo kita coba di Belanda. Saya merasa begitu suami saya ada di situ, Frans bawa anak-anak. Jadi kita diberikan satu perasaan safe gitu loh. Karena saya nggak bisa apa-apa gitu loh, abis dioperasi nggak bisa apa-apa, dia yang masak buat saya, dia pokoknya segala macam udah dilakukan buat saya. Waktu itu saya masih ingat, he's so sweet, dia benar-benar kepingin supaya saya sembuh ya. Jadi itu kekuatan cinta dari Om Frans untuk Tante Rima. Kayaknya gitu deh. Kalau Tante Rima, mungkin Om Frans lagi nonton Tante Rima pengen bilang apa sih? Papa, thank you so much for your love. I love you. You know that. Wah, so sweet sekali. Aduh. Wah, Tante Rima sama Om Frans so sweet sekali. Mudah-mudahan selalu dekat sama Tuhan. Dan selalu bersama-sama. Selalu bersama-sama. Sekarang aku pengen tanya sama Tante, sekarang Tante lagi sibuk apa sih Tante? Film masih syuting film? Kayaknya nih nanti Januari sama Mas Didi Petet. Sama Om Didi Petet, ada proyek film lagi? Ya, beliau mau menyutradarai film di mana saya juga ikut main. Kayaknya yang main seluruh dunia. Senior-senior berkumpul semua? Di dalam film itu, lucu ya. Wah, saya udah nggak sabar nungguin. Mudah-mudahan filmnya nanti menjadi film yang dinanti-nanti. Ya, saya harap juga begitu. Amin, tapi Tante sebagai senior, di dunia perfilman Indonesia, sekarang Tante melihat film Indonesia itu sekarang seperti apa? Memprihatinkankah? Memprihatinkankah atau butuh sesuatu yang baru? Belum lama ini saya jadi juri di FFI. Film yang dibikin bagus-bagus, Raffi. Susah waktu itu untuk kita memberikan penilaian yang paling top-topnya itu. Susah sekali karena sinias-sinias kita, sutradara-sutradara muda kita luar biasa. Makin lama makin bagus bikinnya. Dan saya punya harapan yang baik sekali untuk masa depan film di Indonesia. Tante Rima, terima kasih. Terima kasih. Untuk waktunya sudah datang ke Rumah Kata Hati. Saya senang sekali kedatangan seorang Tante Rima Melati yang bisa memberikan banyak inspirasi untuk kita. Boleh kita foto Tante? 1, 2. Mungkin ada kata hati yang mungkin Tante Rima mau kasih lagi buat semuanya. Hati kita punya kita sendiri. Jadi apa yang keluar dari hati kita dipikirkan baik-baik. Sebab kalau sudah keluar dari hati,
jarang bisa diambil lagi kalau jelek. Jadi perhatikan dan pikirkan baik-baik apa kata hati kita. Ya? Pikirkan baik-baik apa kata hati kita. Terima kasih Tante Rima. Tante Rima boleh tutup acaranya pakai bahasa Belanda sedikit, Tante Rima? Vervelend weet je ben jij. Anu eta teh sok mangga. Saya barusan bilang, aduh nyebelin deh kamu. Untung saya nggak ngerti Tante. En nou gaan we uitscheiden met dit programma en hoop dat jullie allemaal tevreden zijn. Tot ziens. Dag. Apa itu artinya Tante? Saya bilang, saya harap kalian semua penonton puas dengan apa yang kami bawakan dan sampai lain kali. Kalau begitu saya Raffi Ahmad, Rima Melati, sampai jumpa di Kata Hati, saatnya hati yang bicara. Terima kasih Tante. Udah jadi. Buat Tante.